Selamat pagi pemirsa. Upaya pemberantasan korupsi masih banyak celah kelemahan. Keluhan kelemahan itu disampaikan Wakil Ketua KPK yang menyentil Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Inspektorat. Tidak mengherankan kalau pejabat korup terbilang masih nyaman untuk mencuri uang rakyat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 15 Desember 2022 dengan tema Kinerja Minor Auditor Negara bersama saya Leonard Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda dengarkan, Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Ya. Kita melihat ada yang menarik ini di dalam editorial. Betul. Bagaimana sesama pemeriksa ya, yang satu memeriksa, yang satu memberantas, itu saling mengoreksi. Tapi sebelum kita masuk ke situ, Bang Don dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia. Semalam kalau masyarakat, pemirsa Anda bisa lihat, sudah ditentukan nomor urut parpol ya, Bang Don. Dan parpol berkomitmen untuk bersaing sehat. Ya. Ukuran sehat atau tidak sehat ini sebetulnya apa, Bang Don? Ya, pertama ukuran sehat itu adalah bahwa ketika mereka kampanye, yang dikampanyekan itu adalah gagasan dan program. Bukan mengeksploitasi identitas secara berlebihan dan kemudian menimbulkan segresi di dalam masyarakat. Yang kedua, kalau bisa kali ini betul-betul kita bersih dari hoax. Karena yang membuat kotor ruang demokrasi kita itu adalah hoax melalui sosial media. Sampai-sampai orang bilang ketika kita menyelenggarakan pemilu kadang-kadang bukan soal voice yang disampaikan, tapi noise. Jadi kegaduhannya besar, tetapi soal demokrasinya menjadi nomor kedua. Dan kita berharap kali ini betul ada jaminan bahwa parpol itu komit bersaing secara sehat. Dan saya kira itu harapan masyarakat pada umumnya. Setelah letih dengan kampanye tahun 2019, 2014, 2017 yang betul-betul gaduh dan itu meresahkan. Kita berharap itu akan selesai. Gitu. Iya, berarti Bawaslu dan Panwaslu ini harus berani bertindak tegas, Bang? Ya, kali ini harus bertindak tegas karena kita sudah belajar dari situasi sebelumnya dan itu kemudian ternyata terbawa sampai begitu panjang. Dan itu kemudian kan masyarakat itu membatin bagaimana pada tahun 2024 nanti. Kalau bisa itu tidak ada. Pesta demokrasi itu adalah pesta. Dan itu membuat kita harus riang, gembira begitu. Pesta harusnya memilih pemimpin. Iya, pesta harusnya bergembira ya. Bukan kemudian malah menjadi saling membenci atau bahkan ingin saling meniadakan. Kita harapkan parpol benar-benar melaksanakan komitmennya. Kita ke berita selanjutnya dari Piala Dunia. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2. Ini dari kasus terbunuhnya Brigadir J. Putri miliki penilaian kebohongan tertinggi. Ini dari hasil persidangan kemarin ya, Bang Don ya? Ini apakah artinya kemudian bisa kita pastikan bahwa ada yang berbohong, ada yang jujur, atau bagaimana, Bang? Nah, ini kan dari lie detector ya, Leo. Jadi itu poligrafnya memperlihatkan bahwa Putri ini berbohong dan di situ ada angkanya. Jadi ada misalnya Pak Ferdi Sambo itu -8. Putri -25, lalu kemudian beberapa saksi yang lain, Ricky itu 2 kali diperiksa tapi juga dia plus dan plus 11 dan plus 19, lalu Richard itu plus 13. Di sini hanya mau mengatakan bahwa 2 orang yang jujur, Ricky dan Richard, lalu kemudian Pak Ferdi Sambo dan PC itu dinilai berbohong oleh pengukuran alat ini gitu. Jadi kalau kita lihat ini kan ini jadi pembicaraan yang sebetulnya sudah lama di publik. Sejak kasus ini muncul, lalu karena ada relasi kuasa dan relasi uang, orang merasa bahwa ya ini kok mungkin orang merasa tidak jujur begitu. Gitu kira-kira. Jadi kita kemudian bisa tahu apakah ini bisa dipakai atau tidak. Nah, itu kan tergantung keyakinan hakim. Tapi ini lumayan saintifik. Katanya tingkat kepercayaan 93%. 93%. Kita ikuti nanti persidangan seperti apa. Saya kira juga hakim sudah mulai menemukan keyakinannya sih. Tapi kan namanya hakim kan independen ya. Kita tunggu saja nanti perkembangannya. Bisa tiba-tiba berubah. Itu dia. Kita ke halaman 4 pemirsa di berita kolom hukum.
buka ruang diskusi seluasnya soal KUHP. Ya. Ini masih kontroversial sampai sekarang, terutama karena ada beberapa pasal yang dikatakan terlalu mencampuri ranah privat, Bang. Bagaimana, Bang Don? Ya, ada yang mencampuri ranah privat sehingga itu menimbulkan problem dan terutama untuk dianggap menghambat turis asing ke Wisatawan, sini. ya. Lalu yang kedua ada soal pasal penghinaan yang berkaitan dengan tugas-tugas jurnalistik. Jadi itu dianggap ini akan mengekang kebebasan. Saya rasa ini harus dibicarakan betul gitu ya. Betul, kemarin itu katanya ada unit di PBB yang mempersoalkannya. Dan banyak juga orang yang mempersoalkan ini gitu. Dan saya pikir layak untuk difasilitasi perbedaan pendapat ini. Kenapa, Leo? Betul, misalnya pemerintah, apakah itu Pak Lauli atau Pak Wakil Menteri Hukum dan HAM mengatakan tidak akan terjadi seperti itu. Tapi itu kan sebuah kata-kata. Kata-kata yang bisa berbeda ketika itu diterapkan di lapangan. Pepatah Latin itu ada gium Latinnya begini, Leo. Apa namanya? Verba volant, scripta manen. Jadi kata-kata itu bisa terbang, hilang begitu saja. Bisa berubah. Tapi yang tertulis itu abadi, jadi permanen. Jadi orang lalu berpikir soal yang tertulis ini, bukan apa yang Anda katakan. Karena bisa disalahgunakan begitu. Tapi kita tunggu berarti diskusi itu artinya adalah akan mengubah, membatalkan, mengamandemen? Tidak, tentu tidak membatalkan, tapi mungkin akan ada peraturan-peraturan yang mungkin lebih mendetailkan untuk hal-hal seperti ini. Karena ini KUHP ini juga sebuah karya monumental. Setelah ratusan tahun kita menggunakan KUHP kolonial. Kita harap nanti ada diskusi seperti itu dan benar-benar dipakai oleh orang-orang yang memang keberatan. Kita ke editorial, pemirsa, pada pagi ini diberi judul Kinerja Minor Auditor Negara. Saya agak heran ini, Bang Don, ketika pimpinan KPK mengatakan bahwa BPK dan inspektorat di banyak kementerian lembaga ini tidak terlalu efektif untuk mencegah korupsi. Kenapa Pak Alexander Marwata ini tidak bicara saja kepada pimpinan BPK, Bang? Bagaimana, Bang Don? Ya, sebetulnya sebaiknya harus mereka bicarakan secara internal kalau mau efektif ya. Tetapi kita bisa mengerti karena salah satu sumber perkara korupsi itu kan bisa dilacak mulai dari hasil audit BPK. Jadi KPK selama ini menggunakan pertama hasil audit itu, kedua laporan masyarakat, dan ketiga dan biasanya mereka kerjakan OTT. Jadi kalau lihat seperti ini, mungkin KPK berharap bahwa hasil-hasil audit itu bisa digunakan untuk mulai melacak apa yang terjadi dan korupsi. Sayangnya hasil-hasil audit ini tidak sampai pada penyimpangan-penyimpangan yang sifatnya koruptif. Jadi kan itu banyak prosedur, tetapi juga ada prasangka. Prasangka bahwa di sana jangan-jangan ada jual beli WTP, lalu kemudian ada anggota BPK yang mau mendagangkan audit, dan itu sudah banyak perkara sebetulnya. Saya betul-betul lihat di data tadi malam itu tahun 2022 kan ada beberapa perkara. Ada Bupati Bogor, Ade Yasin. 2016 itu ada. 2018 itu ada di Provinsi Sulsel, lalu kemudian ada tahun 2019 bahkan ada salah satu anggota BPK Pak Rizal Jalil itu jadi ex anggota BPK itu tertangkap, jadi temuan nggak wajar 18 M berubah jadi 4,2 M. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian kita lihat jangan-jangan mestinya bisa lebih efektif itu BPK, tetapi karena persoalan kita adalah ketika itu tidak bisa menemukan itu, kan pertanyaannya apakah benar kita bersih? Apakah benar kita baik-baik saja? Sementara indeks korupsi kita itu tetap rendah, tidak mengembirakan. Sementara korupsi tetap berjalan, mestinya bisa dilihat sampai ke sana. Itu yang diharapkan mungkin oleh KPK gitu. Kita akan bahas itu, Bang Don, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 15 Desember 2022, Kinerja Minor Auditor Negara. Kinerja minor auditor negara.
Upaya pemberantasan korupsi masih bolong di sana-sini. Banyak celah kelemahan institusi yang semestinya berperan mencegah maupun dalam penindakan pelaku korupsi. Tidak mengherankan bila pejabat korup terbilang masih nyaman mencuri uang rakyat. Dengan memanfaatkan berbagai kelemahan tersebut, kecil kemungkinan mereka tertangkap. Keluhan mengenai kelemahan itu pun dilontarkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Alexander Marwata. Ia menyentil Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Inspektorat. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK disebutnya belum mampu mengungkap banyak pelaku korupsi. Demikian pula Inspektorat yang semestinya menjadi garda terdepan pengawasan pengelolaan instansi. Keluhan pimpinan KPK tersebut menguatkan tanda tanya publik tentang kinerja BPK. Sekian banyak instansi maupun daerah yang laporan keuangannya dinilai baik oleh BPK, ternyata kemudian pejabatnya terpergok korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Apa betul indikasi penyelewengannya tidak terdeteksi dalam audit? BPK maupun auditor kerap berlindung di balik dalih bahwa hasil audit yang menunjukkan pelaporan keuangan berpredikat wajar tanpa pengecualian tidak berarti pasti bersih dari korupsi. Bila demikian, mengapa pula tidak sedikit muncul kasus suap terhadap auditor maupun pejabat BPK agar mendapat penilaian baik? Suap tersebut menunjukkan ada kepentingan pelaku korupsi untuk menyamarkan penyelewengan di laporan keuangan. Mereka tahu bila tidak disamarkan, auditor akan mudah menemukan praktek culas koruptor. Keluhan pimpinan KPK memperlihatkan betapa minimnya kontribusi BPK dalam pelaporan indikasi korupsi. Yang diharapkan, BPK menyampaikan temuan indikasi penyelewengan tersebut. Kemudian KPK bersama BPK bisa menelusuri lebih lanjut untuk menentukan ada tidaknya dugaan tindak pidana korupsi. Sungguh sulit dipercaya, indikasi penyelewengan jarang ditemukan pada laporan keuangan di tengah masih tingginya kasus korupsi di tanah air. Skor Survei Penilaian Integritas atau SPI Nasional tahun ini pun menurun jika dibandingkan dengan 2021 yang sebesar 72,43 menjadi 71,94. Semakin marak korupsi, semakin rendah skor SPI. Bila ternyata koruptor piawai mengelabui auditor, berarti ada persoalan kompetensi yang mengkhawatirkan di tubuh BPK. Lebih gawat lagi jika ternyata banyak auditor BPK yang berintegritas bobrok. Taring pemberantasan korupsi juga tumpul oleh daya dukung peraturan perundangan. Belum lama ini terungkap di persidangan betapa fantastisnya biaya dapur Verdi Sambo, mantan petinggi Polri yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan anak buahnya. Dengan gaji 35 juta rupiah, pengeluaran rumah tangganya disebut mencapai 300 juta rupiah per bulan. KPK lantas mengatakan banyak pejabat maupun aparatur negara yang memiliki rekening gendut yang tidak sebanding dengan gaji mereka. Sayangnya, KPK tidak berdaya mengusut karena keterbatasan dukungan peraturan. Penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN misalnya, memang diwajibkan, namun tidak ada sanksi bagi yang melanggar. KPK juga tidak berhak memublikasikan LHKPN yang belum lengkap seperti milik Verdi Sambo, kendati statusnya tercatat sudah menyampaikan LHKPN. Patut diduga, Verdi dan banyak pejabat lainnya sengaja tidak kunjung melengkapi dokumen pelaporan kekayaan mereka karena banyak aset kekayaan yang mencurigakan. Kita balik saja, kalau memang tidak demikian, kenapa tidak patuh menyampaikan secara lengkap? Pemberantasan korupsi memerlukan komitmen politik yang kuat. Aparat penegak hukum juga tidak bisa bekerja sendiri karena membasmi korupsi menuntut kerja bareng dalam mempertajam pengawasan. Jangan biarkan koruptor nyaman merampok negara. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan Bang Don, sebelum kita berdiskusi, kita mau coba bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Zainur Rohman. Mas Zainur, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo. Ya, Mas Zainur, ini untuk kesekian kalinya kita melihat ada keluhan dari sesama penegak hukum sebetulnya yang kalau bekerja sinergis, harapannya sih korupsi di Indonesia bisa ditekan. Pertanyaan pertama saya, kenapa kemudian KPK harus kembali
menyentil BPK seperti ini? Apakah memang kinerja BPK-nya kurang atau komunikasi antar kedua lembaga ini kurang mesra atau seperti apa Anda lihat? Ya mungkin memang ada semua faktor-faktor itu, Bang Leo. Yang pertama memang antara KPK dan BPK itu saya lihat hubungannya juga fluktuatif ya, naik turun, kadang mesra begitu. Tapi kadang-kadang juga akan bersitegang khususnya ketika ada perkara yang melibatkan pimpinan atau pegawai dari lembaga mereka. Yang kedua memang dari sisi peraturan Bang Leo itu ada tema 4 2016 yang kemudian di dalam putusan Kamar Mahkamah Agung itu di Kamar Pidana itu menyatakan bahwa yang berwenang melakukan penentuan kerugian keuangan negara itu hanya BPK. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi siapapun auditor yang mampu melakukan audit itu berwenang menentukan kerugian keuangan negara. Nah itu dikeluhkan oleh KPK Bang Leo. Kenapa KPK mengeluh? Karena itu memperlambat proses penuntasan perkara khususnya di daerah. Karena untuk penentuan kerugian keuangan negara itu masih ditentukan di pusat di BPK. Nah, secara konkretnya, Mas Zainur, secara konkretnya SEMA itu akhirnya membuat apa? KPK tidak bisa mengaudit sebelum memeriksa sebelum BPK mengaudit atau bagaimana? Ya kalau memeriksa sebenarnya bisa, tapi untuk menentukan apakah itu ada kerugian negara atau belum dan nanti di persidangan itu hanya BPK yang diberikan kewenangan oleh Mahkamah Agung untuk menentukan. Jadi sebagai pihak yang memberi kata putus ada atau tidak kerugian keuangan negara itu adalah BPK. Nah tetapi kalau keluhan yang terakhir ini, yang kemarin itu kan bukan soal itu Bang Leo. Kalau kita dengarkan itu lebih kepada bagaimana performa dari badan-badan pengawas keuangan ya. Eksternal adalah BPK, internal tentu harusnya menyebut juga BPKP dan juga inspektorat ya. Yang dikeluhkan oleh KPK kemarin adalah bahwa badan-badan pengawas keuangan ini tidak banyak membantu mengungkap perkara-perkara korupsi. Nah bagi saya melihatnya dua hal. Yang pertama itu harus dibaca sebagai dorongan bagi institusi-institusi tersebut untuk meningkatkan kinerja. Nah, kita tahu Bang Leo memang di BPK sendiri ada banyak masalah ya. Bahkan ada belum lama ini kan kasus di Jawa Barat soal auditor BPK kemudian ternyata menguangkan auditnya kemudian ditangkap oleh KPK. Nah, yang harus diperhatikan adalah bagaimana lembaga-lembaga audit ini harus meningkatkan kinerjanya, apalagi yang internal pemerintah seperti inspektorat ya. Kita tahu inspektorat selama ini tidak cukup efektif karena berada di bawah kedudukan kepala daerah ataupun juga menteri dan kepala lembaga, sehingga mereka tidak mampu melakukan banyak deteksi ketika ada kasus korupsi. Atau kalau mereka pun tahu Bang Leo, itu mereka tidak melemparnya kepada aparat penegak hukum, tetapi kemudian menyelesaikannya melalui mekanisme pembinaan, karena memang inspektorat itu fungsinya pengawasan dan pembinaan gitu. Karena yang kedua memang soal karena sederhananya inspektur itu kan digaji kepala daerah yang dia periksa begitu ya? Betul sekali Bang Leo. Jadi kalau memeriksanya yang bawah, pegawai level bawah itu mungkin efektif gitu ya. Tetapi kalau dugaan pelanggarannya dilakukan oleh bosnya, kepala daerah, menteri, kepala lembaga, itu kemudian inspektorat tidak akan pernah efektif untuk melakukan fungsi pengawasan gitu. Nah, yang kita harapkan kan yang eksternal, yang BPK ini. Nah, karena BPK itu kan di luar pemerintah. BPK adalah lembaga yang mandiri yang seharusnya bisa istilahnya itu bisa tegas, bisa keras di dalam melakukan pengungkapan-pengungkapan. Dan juga memang selama ini sebenarnya sudah ada kerjasama dengan aparat penegak hukum, sudah biasa mereka melakukan kerjasama. Oke. Kita harapkan sentilan dari KPK untuk BPK ini ditanggapi positif ya, supaya kinerja membaik dan bukan malah ditanggapi negatif, malah jadi saling intai begitu ya, jangan sampai begitu ya. Terima kasih peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Mas Zainur, terima kasih, selamat pagi. Bang Don, pertanyaannya begini Bang, ada yang mengatakan bahwa kalau auditor, inspektur atau pemeriksa itu tidak bebas nilai, maka dia akan susah melaksanakan fungsinya. Dan kalau bicara BPK, itu kan banyak unsur partai politik yang sempat masuk dan sampai sekarang masih ada. Betul. Apakah itu juga berperan untuk kemudian membuat kurang efektifnya pemeriksaan BPK? Ya memang ada pertanyaan seperti itu Leo, dan rasanya misalnya itu soal independensi.
lalu kemudian kedua politik. Lalu yang sekarang jadi anggota BPK kan banyak yang dari DPR. Lalu kemudian kalau pemilihan dari anggota DPR itu political appointee. Lalu kemudian orang akan mengatakan dia mengabdi kepada siapa, mengabdi pada dua tuan atau gimana gitu. Itu soal independensi. Tetapi oke lah, mungkin soal apakah mereka itu berasal dari partai politik atau bukan itu bisa kita abaikan, kan nggak penting. Kucing itu hitam apa putih. Yang penting bisa nangkap tikus. Cuman masalahnya ternyata kalau lihat keluhan KPK ini nggak bisa nangkap tikus. Atau berdamai dengan tikus. Atau berdamai dengan tikus. Dan kemudian kalau kita lihat ini kan ada kecenderungan kalau musim-musim pemeriksaan seluruh pemerintah daerah atau instansi-instansi di pusat pun kan selalu ingin dapat kualifikasi WTP. Dan kalau tidak dapat itu, tadi kan dibilang akan ada pembinaan dan seterusnya. Kalau tidak dapat itu dianggap sebagai cacat kan. Nah, jual beli WTP kemudian terjadi gitu. Dan itu kemudian yang kasus-kasus ada 5 atau sampai 6 kasus yang ditemukan sejak tahun 2016 yang dilakukan oleh auditor BPK itu memperlihatkan bahwa itu ada jual beli di situ. Ada jual beli dan modusnya itu misalnya begini ya, modusnya itu ya mengondisikan laporan pemeriksaan keuangan sesuai permintaan. Jadi sudah diminta dulu supaya kemudian orang hasil pemeriksaannya kayak begitu gitu hasilnya. Diijon begitu. Lalu kemudian koruptornya disuap gitu. Lalu kemudian minta manipulasi temuan untuk markup anggaran. Mengurangi jumlah temuan laporan keuangan yang tidak wajar. Kemudian tadi jual beli WTP. Hal-hal seperti itu kan ada cerita umum begitu di publik sebetulnya. Paling tidak instansi-instansi pemerintah juga tahu begitu. Dan mereka kadang-kadang jualan bahwa itu kita hasil audit kita begitu. Ternyata kemudian ada bupati yang tertangkap, ada dari orang-orang instansi itu tertangkap. Faktanya kan seperti itu. WTP-nya bodong begitu ya. WTP bodong. Pura-pura WTP padahal tidak. Bang, pertanyaannya begini Bang, ini kan masalah klasik di negara kita, ketika pengawas, ketika pengadil kalau di penegak hukum itu adalah orang-orang yang kita harapkan punya integritas yang penuh, yang bulat, yang kemudian tidak tergiur, tidak takut juga oleh tekanan. Kalau mereka masih belum bisa diandalkan, apakah kemudian Badan Pemeriksa Keuangan, kalau kita asumsikan ada oknumnya yang menyalahgunakan kewenangannya, apakah harus ada lagi nanti Badan Pemeriksa Keuangan begitu Bang? Ini bagaimana Bang? Kan sekarang ini kan ada lembaga pengawas. Ada di atas pengawas ada pengawas. KPK juga punya badannya kan. Jadi coba bayangkan. Dewan Pengawas. Iya, jadi itu bagi kita kan soal. Jadi problem terbesar kita adalah bahwa lembaga-lembaga pengawas, termasuk lembaga penegakan hukum ini kan banyak bisa dijinakkan oleh uang. Dan itu yang berkali-kali kita bilang. Pada akhirnya kita itu menyapu lantai dengan sapu kotor. Bagaimana bisa bersih gitu. Dan itu sudah berulang-ulang gitu. Kita pun tidak tahu harus mulai dari mana gitu. Kan selalu kita berpikir bahwa itu soal integritas ya. Soal integritas, lalu kemudian pengawasan berlapis. Bahkan kalau lihat begitu kan masyarakat juga tidak diam. Dari berbagai survei, ini ada survei tahun 2022 dari Populi Center. Coba bayangkan tingkat kepercayaan terhadap lembaga. TNI 81%, sekian, Presiden 76, sekian. Tapi coba lihat lembaga-lembaga penegak hukum kita, termasuk lembaga pengawas. Coba kita lihat Mahkamah Agung itu 62,3%. Badan Pemeriksa Keuangan itu 60%. Mahkamah Konstitusi 59,7%. Kejaksaan 59%. Kepolisian 58%. DPR yang juga adalah fungsinya mengawas cuma 57%. Jadi kalau kita lihat problem kita justru ada di lembaga-lembaga yang kita harapkan justru untuk membuat kita lebih bersih. Ternyata kerjanya atau tingkat kerjanya membuat masyarakat juga tidak puas. Artinya orang tahu, orang rasakan, mungkin tidak bisa mengatakannya. Hal-hal seperti itu kenapa kemudian editorial pagi ini melihat soal BPK ini layak untuk dilihat dan disorot supaya publik juga memberi perhatian ke situ. Ada dua bagian yang nanti saya mau tanyakan juga atau kita diskusikan Bang Don. Yang pertama, apakah memang sistem itu terlalu banyak celah, baik tidak sengaja maupun disengaja. Lalu yang kedua, apakah memang hukuman bagi koruptor memang sangat ringan? Kita tapi jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia
Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Editorial Media Indonesia, dan saat ini kita akan mendengarkan suara pemirsa ya Bang Don ya. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curup Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Lana, selamat pagi Bung Gordon. Bung Don Bosco. Don Bosco, pagi Pak Don Edward. Bosco, salamun. Ya, silakan Pak Edward, pendapat Anda Pak, kinerja minor auditor negara ini. Ini selalu didengung-dengungkan bahwa korupsi itu kejahatan luar biasa, extraordinary crime, selalu begitu. Ya. Tetapi kita lihat tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencegah korupsi ini cuma biasa-biasa saja. BPK yang kita harapkan memeriksa dengan baik, ternyata orang-orangnya tidak punya integritas. Ada petugas auditor BPK yang tertangkap, ada apa? Mereka memberikan WTP. WTP seperti yang Bung Leonard sampaikan tadi, WTP itu cuma formalitas. Ada Yasin begitu dapat WTP nggak lama tertangkap tangan. Nah, jadi kita bingung sekarang ini, bangsa ini mestinya diseleksi untuk auditor-auditor itu adalah orang-orang yang punya integritas. Anak-anak muda yang baru lulusan S2 dari akuntansi atau apa itu yang dijadikan auditor agar mereka masih enak dibina. Kalau sudah pernah terjun ke politik, sudah apa, ya ada kepentingan. Memorinya sudah banyak isi hal-hal yang nggak benar gitu loh. Tetapi kalau mereka masih murni, mudah-mudahan. Saya ambil contoh, nggak usah jauh-jauh Pak. Ada satu daerah, kasusnya banyak sekali, tetapi tetap 5 kali WTP loh. Kasus kelebihan bayar yang luar biasa. DKI Jakarta itu loh. Sampai sekarang Jakpro itu tidak memberikan laporan keuangan tentang Formula E. Tapi WTP wajar tambah. Ini kita bingung WTP-nya gimana? WTP itu ya cuma bisa dengan dibayar saja. Ini kelebihan bayarnya kan berkali-kali, bukan sekali. Nah, kita berharap agar negara ini benar-benar baik jalannya. Betul-betul anggaran negara itu bisa termanfaatkan dengan baik. Kita pemberantasan korupsi agar dilakukan dengan benar juga. Baik. Itu harapan Pak Edward di Curup Bengkulu. Terima kasih Pak untuk pendapat Pak Edward pagi ini. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Ibu Ong Mehua di Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu pendapat Ibu? Silakan Bu Ong. Kenapa pimpinan KPK Firly Bahuri tidak langsung kepada Ketua BPK? Kalau auditor itu tidak memberantas korupsi. Nah, kan kita kan tahu Bang Leo, auditor ini banyak melakukan penyimpangan yang terjadi dengan Gayus Tambunan. Dia mengotak-atik pajak sehingga merugikan negara. Lalu tetangga, Bang Leo, saya mau katakan, tetangga saya seorang auditor, lalu dia korupsi dengan air minum, Bang Leo. Dia kan seolah-olah dia jujur dan baik hati. Itu di depan dia tuh di aspal Bang Leo sampai ke Pejaten Raya. Lalu masyarakat bingung, nih duit bukan main sosialnya. Ternyata dia korupsi Bang Leo. Nah, inilah saatnya pengawasan antara KPK atau dengan BPK. Jangan saling ngintip. Kan baru-baru ini yang terjadi dengan Ade Yasin.
auditor sendiri. Bu Ong, kalau menurut Ibu, apakah memang karena sistem pengawasannya yang masih ada celah atau bahkan banyak, atau karena memang hukuman bagi koruptor, termasuk untuk auditor di BPK, oknum yang lancung begitu, itu tidak keras hukumannya? Menurut Ibu yang mana tuh, Bu? Ya, betul. Pengawasannya kurang ketat. Hukuman untuk koruptor, Bang Leo, itu terlalu rendah. Baik. Harusnya pembuktian terbalik diberikan kepada koruptor. Uang disita untuk negara. Lalu pembuktian terbalik. Sampai hari ini undang-undang untuk pembuktian terbalik juga belum ada, Bang Leo. Jadi bagaimana bagaimana mau cerah, Bang Leo? Besok hari ini dapat, besok kita korupsi lagi, Bang. Baik. Gitu aja. Semoga BPK juga membawa namanya audit juga betul-betul bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ong Mehwa di Jakarta. Di belakang Ibu Ong Mehwa ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Don Bosco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Indra? Silakan Bu, pendapat Ibu. Iya Bung Leo, saya langsung tertarik pada apa yang dikatakan Bung Don Bosco Slamun. Ada pesanan untuk kalau mau diaudit begini gitu, sudah dipesan. Itu dihilir Bung Leo. Sebetulnya pesanan itu sudah ada sejak di hulu. Ya, waktu mau diangkat, para pendukung juga sudah berpesan. Nanti kalau jadi bla 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 bla, kami pendukungmu. Kemudian, yang dalam tanda kutip melindungi, yang berwenang, yang membina, itu bukan mengarahkan ke arah pembinaan yang baik, tapi mengarahkan ke dalam koruptor berjamaah itu. Kalau ada si yang diangkat ini, pejabat yang diangkat, kalau loh ini bagaimana? Nanti saya tenang, itu biasa dilakukan gitu. Bu Indra, kalau menurut Ibu ada solusi tidak Bu ya untuk kemudian jangan sampai KPK harus mengeluh atau menyentil BPK seperti ini lagi? Kita benar-benar bisa berharap tidak sih kalau menurut Ibu kepada lembaga-lembaga pemeriksa yang ada sekarang ini? Bagaimana Bu? Ya, sulit. Sulit juga karena ini sudah menggurita. Mungkin harus ada ahli yang mengubah sistem ini. Yaitu terlalu banyak celah. Jadi mungkin bisa begini. Kalau ada pejabat yang baru diangkat, adakan pembinaan dengan tegas dinyatakan boleh ini dan tidak boleh ini. Mungkin itu kita berharap Terima kasih Bung Leo. Terima kasih. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi Bu. Itu kan pertanyaan besarnya ya Bang Don. Kalau kita mendengar ini terus-menerus, keluhan, sentilan KPK ke BPK tidak ada solusi, ya percuma juga kita bicara di sini Bang. Bagaimana Bang Don? Iya Leo, kalau kita dengar suara masyarakat itu kan sudah mendekati semacam fatalistik ya. Dalam penanganan kita untuk mengatasi korupsi. Ada satu tempo kita bicara korupsi itu extraordinary crime. Kejahatan luar biasa. Tapi kalau kita lihat belakangan, kan semua dihukum ringan. Lalu kemudian lembaga-lembaga yang dipercaya untuk jadi pengawas atau jadi penegak hukum, ternyata banyak yang kotor. Kalau lihat seperti itu kan layak orang merasa, aduh kita akan sampai di mana? Orang tidak akan lihat, kita akan bisa keluar dari sini kemana? Orang selalu bicara ini harus presiden. Ini bukan tugas presiden saja. Kan ada pembagian kekuasaan trias politika. Mulai dari DPR yang menciptakan undang-undangnya seperti apa. Lalu kemudian kekuasaan yudikatif yang melaksanakan undang-undang itu seperti apa. Kan
kita itu sebetulnya mengandaikan bahwa setiap level harus melaksanakan tugas sebaik yang bisa mereka lakukan dalam tingkat kebersihan yang paling baik, dalam tingkat integritas yang paling baik. Cuman kan begitu banyak aturan, begitu banyak pengawasan, tapi juga seperti tidak efektif. Faktanya kemudian kita bicara aturan itu normatif, pengawasan banyak juga SOP-nya itu banyak normatif, tapi tetap aja dilanggar. Kita kemudian bicara soal, ternyata manusianya. Kalau manusianya itu cerita yang panjang lagi. Mulai dari sistem pendidikannya, mulai dari pembinaan dan seterusnya, dan tingkat profesional. Jadi begitu luas, dan kemudian kita akan pikir, jangan-jangan ketika kita bicara seperti jadi imun, kita merasa tidak ada sesuatu yang luar biasa. Tapi kita akan coba kita nanti. Kan harus selalu bersuara. Betul Bang, dan di bagian berikut nanti coba kita usulkan beberapa usulan konkret Bang, sebagai solusi dari masalah ini. Tapi kita jeda lagi, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Don, masih ada harapan tidak bahwa pemeriksa-pemeriksa penegak hukum kita memang benar-benar serius, benar-benar sungguh-sungguh melawan korupsi, Bang? Leo, yang kita harus punya itu harapan. Dan selalu harus ada harapan. Pepatah Latin bilang, dum spiro spero. Selama saya bisa bernapas, saya harus berharap. Jadi kalau lihat begitu, dan saya kira publik tetap berharap supaya penyelenggara negara ini bersih. Karena publik terpaksa menderita sebagian karena terpotong kesejahteraannya oleh tindakan-tindakan korupsi. Tentu banyak sekali cara-cara normatif atau ketentuan-ketentuan normatif untuk bisa mengatasi ini. Tapi kembali kepada soal harapan publik. Harapan masyarakat adalah bahwa ini harus dari hari ke hari lebih baik. Dan kita berharap pada lembaga-lembaga penegak hukum ini dan lembaga-lembaga pengawas ini bekerja lebih baik untuk memenuhi, jangan 100% dari harapan itu. Jangan-jangan 10% dari harapan itu saja. Itu sudah baik untuk publik. Kita tidak bisa menaruh harapan begitu besar gitu. Karena apapun kalau kita lihat bahwa korupsi itu berulang-ulang, korupsi itu merajalela, lembaga pengawas tidak bekerja efektif. Ya kita tidak perlu terlalu besar berharap. Mungkin dianggap utopis. Tapi kalau kita berharap 10% aja Anda kerja lebih baik begitu, itu sudah akan didoakan oleh masyarakat umum. Gitu. Kalau hukumannya Bang, kan kita tahu bahwa beberapa perguruan tinggi sekarang sudah mulai mencabut ijazah bagi alumninya yang korupsi. Apakah misalnya kalau BPK contohnya kita cabut auditnya, sertifikat auditnya, dia tidak bisa lagi mengaudit, atau kalau saya sering mengusulkan di sini Bang, ya cabut nyawanya begitu Bang, hukuman mati bagi koruptor. Bagaimana Bang Don? Saya bukan orang yang setuju hukuman mati. Tidak setuju ya? Tetapi menurut saya, ya proses ini akan makan waktu lama. Tetapi harus ada kemauan politik mulai dari DPR. Harus ada kemauan politik dan kerja dari para penegak hukum. Juga harus ada kemauan politik dan kerja keras dari lembaga eksekutif untuk sama-sama mengatasi ini gitu. Kembali lagi, jangan sampai publik itu fatalistik, menerima kenyataan bahwa ini tidak ada perbaikan dari hari ke hari dan bahkan mungkin makin buruk. Kalau begitu keadaannya, kita akan semua terjebak dalam sebuah lembah yang menurut saya menistakan kita sebagai orang-orang yang korup begitu. Dan orang merasa bahwa itu seolah-olah baik begitu. Sekali lagi, publik itu cuma tidak berharap terlalu banyak dan tidak berlebih-lebihan begitu. 10% lebih baik saja mungkin juga sudah baik untuk mereka gitu. Kita aminkan itu, semoga apa yang kita bicarakan juga berkontribusi untuk pemberantasan korupsi. Bang Don, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Leo. Pemirsa, pemberantasan korupsi perlu komitmen politik yang kuat. Penegak hukum juga tidak bisa bekerja sendiri karena membasmi korupsi butuh kerjasama dalam mempertajam pengawasan. Jangan biarkan koruptor nyaman merampok negara kita. Saya Leona Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.